Assalamualaikum. Permisi. Tina. Kayaknya nggak ada orangnya, Juk. Sepi. Luar kali, Juk. Iya, harusnya kalau ada orang kan, kita panggil nggak ada yang nyaut. Tuh kan Juk, bener kan? Emang kosong Juk rumahnya. Emangnya Tina tinggal sama siapa sih di sini, Juk? Dia cuma tinggal sama ibunya doang, Ren. Bapaknya udah lama meninggal. Sebelum kesini, lo nggak ngabarin dulu? Gue tuh udah 2 bulan ini susah berkomunikasi sama dia, Ren. Gue udah telepon, gue udah SMS, gue udah BBM, tapi nggak ada yang dibalas. Gue juga nggak tahu kenapa. Tenang aja, Juk. Paling bentar lagi juga Tina balik kok. Si Tina tinggal di rumah kayak gini, Juk. Namanya juga orang kampung, Ren. Makanya dia kuliah sambil kerja di Jakarta. Kalau nggak mana mampu dia bayar kuliah. Lo kan ngomongnya kayak begitu sih. Tapi parah banget ya, dia bisa sampai dikeluarin gitu dari kampus. Padahal gue tahu banget gimana usaha dia biar bisa sampai kuliah gitu. Dikeluarin? Emang si Tina salah apa? Ya aku nggak tahu, dia nggak cerita apa-apa kalau dia dikeluarin. Gue nggak tahu apa-apa, Vi. Gue udah coba tanya berapa kali tapi nggak dijawab. Gue curiga kayaknya ada yang disembunyiin dari Tina. Yaudah nih, tuh sekarang gimana? Kita mau di sini aja? Ya nggak mungkin lah. Tina sama ibunya aja nggak jelas kapan pulangnya. Iya Juk, bener tuh. Kita kan tuh perjalanan jauh nih. Gimana kalau kita camping sekarang aja? Setuju nggak? Yaudah yuk. Kalau emang kalian pada mau camping, di situ ada bukit. Di belakangnya ada air terjun. Pemandangannya bagus banget. Yuk, sekarang urusan Tina biar gue ngurus. Juk. Itu pasti Bukit Nyangkar ya? Ya elah, Mar. Lu masih aja percaya kayak begituan? Lagian gue sama Tina udah pernah kesana. Kalau emang kalian pada nggak iseng, penunggu juga nggak bakalan jahil kok. Tapi lo yakin, Juk? Soalnya gue inget banget, Tina waktu itu pernah bilang sama gue, kalau di belakang bukit itu ada bukit yang namanya Bukit Perawan. Katanya sih bukitnya masih hijau, angker, dan belum terjamah oleh siapapun. Perawan? Belum terjamah? Bener kan? Itu pasti Bukit Angker. Penduduk di sini aja sama sekali belum ngejamah. Apalagi kita, orang-orang luar. Ya Maria, bawaannya horor mulu sih lo. Maksudnya perawan itu mungkin karena nggak ada orang yang mau naik ke atas sana. Mungkin ada hal yang nggak ingin diketahui orang banyak kali, atau banyak penunggunya. Maria, horor mulu. Tunggu deh. Tapi gini, kita tuh nggak boleh kali nggak percaya dengan makhluk halus. Buktinya aja abang gue. Dia bisa kan lihat makhluk halus? Masa sih, Vi? Iya Juk, gue awalnya juga gak percaya kalau abangnya Vivi bisa lihat makhluk halus. Juk, tadi lu bukannya cerita kalau lu sama Tina udah pernah naik ke atas bukit sana. Berarti nama bukitnya udah berubah dong. Udah bukan Bukit Perawan lagi. Jadi Bukit Janda. Terus. Juk, bener gak sini jalannya? Udah lurus aja, orang gue pernah sama Tina kesini. Bawel lu. Tahu lah, udah ikutin aja kenapa sih? Habis dari tadi muter-muter sini mulu. Ini warga desa sini kenapa ngasih namanya air terjun Bukit Perawan? Pasti ada alasannya. Ya karena dia nggak mau kalau orang-orang kota kayak kalian datang ke sini terus nyampah.
Ya kan hutannya jadi nggak kejaga lagi kelestariannya. Tapi kata Juki benar juga sih ya. Namanya juga orang kampung. Pastilah mereka menjaga kelestarian kampung mereka. Ah, indah banget ya pemandangannya. Ren, lo denger ya. Kalau nanti udah sampai atas, pemandangannya bagus. Jangankan mall, pasar malam, pasar pagi, pasar kaget, gue jamin lewat. Masa sih? Gak percaya lo. Gak sabar gue pengen ke atas. Gila, seger banget udaranya. Jarang-jarang nih di Jakarta dapat udara kayak begini. Suasananya masih asri banget ya. Kan? Iya. Daripada ke mall, mending ke hutan. Ya udah, kalau gitu cepet deh. Kita cari tempat untuk diriin tenda. Stroll. Ini kayaknya tempatnya pas nih buat kita camping. Hah? Gimana? Iya bener banget. Indah banget ya Juk ya. Ya udah. Lo sama gua bikin tenda, Stroll. Shirin, lo sama Aryo cari kayu bakar ya. Mar, lo siapin peralatan buat masak. Iya. Siap, Dan. Kemon. Jangan jadi mojok dong. Apaan sih lo yuk? Lo ini berdua mojok mulu kerjaannya. Udah buruan, pada tahu kan tugas masing-masing. Iya, udah. Buru gelap. Iya. Banyak hijau. Widih, cakep. Hai, ternyata bener ya kalian ada di sini. Juk, Kamu gak apa-apa kan? Kok gak ada kabar sama sekali sih? emang kenapa sih? Dina! Ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Kamu tuh kemana aja sih? Kok gak pernah ada kabar? Ada. Gue gak kemana-mana. Gue baru pulang dari rumah saudara gue di desa sebelah. Terus ada beberapa warga yang bilang katanya ada segerombolan pemuda-pemudi datang dari Jakarta. Ah, di situ gue langsung berpikir kalau itu adalah kalian. Gue kangen banget sama. Makanya kita liburan ke sini. Ya hitung-hitung sekalian liburan lah. Oh, jadi ini Tina-tinanya si Juki. Halo, Maria. Tina. Oh ya, guys, kenalin. Ini pacar gue, Tina. Halo. Siren. Halo, Halo. gue Aryo. Kayaknya gadis desa ini udah lupa sama kehidupan di Jakarta. Edin. Bisa aja sih lo. Tin, kita lanjut masak dulu ya. Nggak apa-apa kan kita tinggal? Oh iya nggak apa-apa. Yuk. Nah. Ya. Kamu tuh kemana aja sih, Tin? Iya maaf ya Juk. Kayaknya aku nggak bakal balik lagi ke Jakarta. Ibu aku tuh udah sakit-sakitan. Lagian juga kamu tahu kan, cuma dia yang aku punya. Ya, tapi kamu 2 bulan gak ngabarin aku. Handphone aku tuh udah aku jual. Sampai sekarang aja belum ada gantinya. Lagian juga kamu tahu kan, di desa ini tuh sulit banget cari sinyal. Kalaupun aku harus dapat sinyal, aku harus cari ke bukit-bukit. Itu pun kalau lagi mujur. Kalau lagi enggak, ya sama aja. Ya udah. Yang penting sekarang kamu baik-baik aja. Ya. Kalian kok pada mau sih diajakin Juki ke sini? Tin, lo tau gak sih selama lo nggak ada, si Juki itu kerjanya galau mulu. Ya udah daripada kita kasihan kan, ya udah makanya kita temenin ke sini. Kalau enggak daripada ntar dia nangis.
Bener tuh, Tin. Padahal gue waktu itu lagi nggak bisa. Dia melas mohon-mohon minta gue temenin. Ya, sebagai teman yang baik ya, mau nggak mau, ya gak? Oh, jadi gini, kalau nggak ada gua, lu pada ngeledekin gua semua. Iya, Srul. Yo, dia nggak inget, yo. Padahal dia maksa untuk diajak camping, ya nggak? Biar bisa apaan? Bisa bang? Ngaco ngomong lu ya. Biasa, Jok. Malu-malu kucing dia. Dasar Aryo, Victor, pikiran kotor. Oh, Maria aja tahu maksudnya. Ngomong-ngomong, si Maria kok sendiri aja? Cowoknya mana? Kok nggak ikut ngumpul di sini sih? Biasa, dia lagi sibuk. Makanya nggak bisa ikutan sama kita. Udah, kalau gitu. Ini gini-gini aja nih. Hah? Srul, mainin dong. Ya ilah, siapa ya? Lanjut. Tin. Aku ada yang ketinggalan. Mau kemana? Ambil cincin. Sebentar ya. Oh Kamu duluan aja. Iya.
Kenapa lu? Sambut setan air terjun kali. Rio, kalau ngomong jangan sembarangan. Minum. Minum, Juk. Kamu kenapa sih? Kok ngos-ngosan kayak gitu? Kayak habis dikejar-kejar setan. Juki lapar kali. Juk, sama Juk, gue juga lapar. Habis, makannya belum pada matang sih. Elah, sabar kali. Gue banget sih. Kita semua juga lapar. Mau doang apa yang lapar? Tahu tuh, sabar dong. Nih. Juk, lo kenapa sih, Juk? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku bantuin mereka masak dulu ya. Woi. Kayak orang sambut aja lu. Kenapa sih lu? Apa-apa bos Rul. Gue cuma lagi mikirin kerjaan. Gila, lagi liburan gini lu mikirin kerjaan. Juk. Orang ya, sekali jongos tuh tetap aja jongos. Kamu ngomongnya kayak gitu banget sih? Maklum lah, karyawan teladan. Juk, tumben banget lo. Makannya cepet. Kenapa lo? Apa-apa gue. Woi, muka lo aja aneh gitu. Kenapa sih? Ikut gue yuk. Lu mau kemana? Air terjun. Gue ajak Tina sama Vicky. Tunggu. Kita aja berdua. Biar gue pamit sama Tina. Tin. Aku sama Nasrul mau ke air terjun dulu sebentar ya. Mau ngapain? Aku nggak diajak. Ada yang ketinggalan. Ya udah jangan lama-lama ya. Iya. Surul, ayo dong, lama banget lo Surul ah. Bu! Ibu! Juk, ngapain sih lo? Itu ibunya Tina, Juk. Lagi buru-buru kali dia. Udah perlu apa emang lo? Gue gak ada perlu apa-apa sih. Kalau nggak ada perlu apa-apa, ngapain kita kesini? Tina juga ada di atas kan? Oh, lo pasti mau nanyain ya kenapa Tina dikeluarin dari kampus? Udah lanjut, nanti dia juga cerita ke lo. Bukan itu, Surul, bukan itu maksud gue. Terus mau ngapain? Ya gue juga susah ngomongnya. Lu gak bisa cerita ke gue, tapi lu ngajakin gue kesini. Lu pikir gak capek apa naik turun bolak-balik? Kenapa sih lu? Kita ke air terjun yuk. Oke! Juk, ada apaan sih? Taruh lihat aja sendiri, gue gak bisa ceritain. Kalau lo kayak gini malah bikin gue bingung. Dari tenda kita ke rumah Tina, terus sekarang dari rumah Tina kita ke air terjun. Ada apaan sih? Tuh. Ini Tina, Juk. Ini yang dari tadi gue mau ngomongin. Nggak mungkin, Juk. Terus kalau ini Tina, yang di Tina siapa? Mana gue tahu.
Ya udah kita bawa aja. Tunggu. Ya, kita pastiin dulu mana Tina yang asli, mana yang enggak. Ya udah kita cek ke tenda. Juk, Tina punya kembaran nih? Tahu gue sih enggak. Yakin lo? Yakin lah. Orang dia cuma anak satu-satunya. Lagian sebelum lo ngomong, gue udah kepikiran duluan. Terus kalau Tina nggak punya kembaran, yang di atas siapa? Hantu? Tahu. Masa hantu bisa interaksi sama orang sih? Aneh. Pe. Kasih ya, Tin. Oke. Hati-hati, masih panas. Kalian udah pulang? Ketemu cincinnya? Oh, bagus deh. Sayang kan kalau hilang. Yang lain pada kemana? Lagi pada foto-foto tuh. Kenapa sih? Kenapa? Juk, Nasrul kenapa sih tarik-tarik tangan Vivi kayak gitu? Nggak tahu. Mungkin ada yang mau diobrolin kali. Kamu kenapa sih? Mukanya aneh gitu. Gak apa-apa. Ya nggak biasanya muka kamu aneh kayak gitu. Kenapa sih? Ibu kamu apa kabar? Masih sakitin? Ya, masih. Kemarin itu aku habis nganterin ibu berobat ke rumah saudara. Ya maklum lah, mungkin karena dia udah tua, jadi dia sakit-sakitan. Jadi kamu nggak mau balik lagi ke Jakarta ya? Kayaknya sih nggak dulu deh, Juk. Aku menunggu ibu aku sampai sembuh. Itu kan punya Vivi. Mau? Ya udah. Kamu kenapa sih? Kenapa? Kamu merasa ada yang aneh nggak sama Tina? Enggak. Ya gerak-geriknya, sikapnya, atau cara bicaranya ada yang aneh nggak? Enggak. Sebenarnya ada apa sih? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Apaan? Ikut aku.
Juk, ada apa ya? Enggak ada apa-apa kok. Juk, aku tuh tahu kamu. Kalau kata kamu nggak ada apa-apa, itu artinya berarti ada apa-apa. Sekarang bilang sama aku, ada apa sih? Enggak kok, Tin, aku cuma mau nanya. Kamu ingat nggak waktu pertama kali kita ke air terjun? Iya, aku masih inget lah. Waktu itu kan kamu jahil banget sama aku. Kamu tarik anduk aku, terus kamu lempar anduk aku ke dalam air. Itu cuma kita berdua. Coba kalau banyak orang, kan aku malu. Kamu tuh dasar jahil deh. Juki, kamu kenapa sih? Kamu tuh ngeliatin aku kayak aneh gitu. Nggak apa-apa. Ya udah, aku mau nyari Nasrul dulu sebentar ya. Oh ya udah. Jangan lama-lama ya. Terus kalau misalkan ketemu sama Aryo sama yang lainnya, suruh balik ke tenda aja. Soalnya kan hutan ini masih belantara. Kita jaga-jaga aja ya. Oke. Mau kemana sih? Srul, kamu Itu mayat Tina, Vi. jadi ini yang pengen kamu tunjukin ke aku? Kamu lihat nggak sih? Itu Tina udah mati. Iya udah, sekarang kamu ikut aku. Aku pengen nunjukin sesuatu juga ke kamu. Udah ayo, cepetan ah. Berarti masih banyak dong ya? Iya. Kalau kamu gimana? Biasanya? Ya sama sih, bentar lagi juga. Nggak banyak banget tugas-tugasnya. Iya ya. Yuk foto pemandangannya dong. Juk, mana lu? Si Juki kenapa ya? Apa jangan-jangan dia kesambat sama penghuni air terjun lagi? Udahlah, nggak jelas. Mendingan kita foto-foto lagi aja gimana? Ya udah, ayo. Oke, ayo. Ayo dong foto. Si Aryo kenapa tuh? Kok dia kayak aneh gitu? Bentar ya, gue tanya dulu. Ya. Yuk, kamu kenapa? Kamu coba foto deh. Maria, aku foto ya. Oh ya, yuk. Kamu lihat. Maria nggak ada di foto. Emang selama ini kamu nggak sadar, yuk? Yuk, Ren. Kenapa sih? Kok kalian bisik-bisik? Maria, titip ya. Oh ya. Ayo, ikut aku. Ayo. Tuh. Kamu lihat kan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Bu, besok pagi seluruh warga desa akan mencari Tina dan teman-temannya. Oh, Kalau misalnya memang belum ditemukan juga,
kami akan menghubungi tim SAR. Seharusnya mereka itu tidak pergi ke Bukit Perawan sana, karena di sana itu tempatnya angker. Kami aja dan warga tidak ada yang berani ke sana, Bu. Iya, Neng. Moga aja Tina dan teman-temannya dari Jakarta cepat ditemukan. Karena Ibu udah tak tahu lagi harus bagaimana. Amin. Iya, Neng. Yaudah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Iya, Neng. Ini maksudnya apaan ya? Yang, kita kemana? Hei, kita kemana? Tuh, kamu lihat. Ini kamu. Kamu udah mati. Kamu juga. Aku udah mati. Iya. Tuh, mayat kamu di sana. Enggak, Kita semua udah mati, yo. enggak mungkin. Aku pikir kita udah Ini nggak sadar. masuk akal. Aku udah liatin ke kamu. Di sini mayat aku, dan di sana mayat kamu. Ini ada apaan sih? Yuk, lo dari mana? Gue dari rumah Tina. Hah? Ini ada apaan sih sebenarnya, yo? Hah? Yuk, Yuki. Yuki. Jadi selama ini lo udah tahu, yo? Iya, Jok. Kita semua udah mati. Kita semua. Tuh, Tapi gue bingung. Semuanya masih berasa nyata di gue. Juk, kita semua ini udah mati. Lo, gue, Vivi, Tina, Ciren, Aryo, Maria. Kita semua, Juk. Jadi selama ini kalian udah pada tahu? Hah? Kok nggak ada yang bilang sama gue? ya karena gue pikir lo juga udah tahu. Yaudah oke lah. Gue paham sekarang. Kita semua di sini udah mati. Tapi satu pertanyaan gue. Apa penyebabnya? Gue aja gak nyangka loh. Gue diseret dan dibunuh di air terjun.
Ini sama persis nih kayak yang di mimpi gua nih. Gua ngeliat Tina diseret terus dibunuh. Tapi gua nggak jelas siapa yang ngelakuin. Jalal. Jalal. Cowok gue. Kalian tuh ngerasa aneh nggak sih? Kita di sini ngediriin tenda tuh ada 4. Dan semuanya tuh berpasang-pasangan, ya kan? Jalal. Lo lupa? Kita kesini kan bertujuh, Juk. Bener gak sih jalannya? Benar, orang ini tinggal lurus doang. Gue sama Tina kan udah pernah. Bawel banget loh. Tahu loh, cuma ikut jalan doang. Woi, tungguin. Lu pikir kagak berat nih duit? Iya, Juk. Harusnya kalau ada orang kan, kalau dipanggil ada yang nyaut. Tinggal sama siapa sih di sini, Juk? Dia cuma tinggal sama ibunya doang, Ren. Bapaknya udah lama meninggal. Sebelum kesini, lo nggak ngabarin dulu? Gue tuh udah 2 bulan ini susah berkomunikasi sama dia, Ren. Gue udah telepon, gue udah SMS, gue udah BBM, tapi nggak ada yang dibalas. Yaudah nih, terus sekarang gimana? Kita mau di sini aja. Ngapain nungguin di sini? Buang-buang waktu aja. Bukan kita mau camping. Iya Juk, bener tuh. Kita kan tuh perjalanan jauh nih. Ini alat-alat camping udah kita bawa juga kan? Iya, Jok. Mending kita naik dulu ke atas. Habis diriin tenda, lu balik lagi kembali nyusulin Tina. Jalal, cowok gue ngebunuh kita semua. Jalal, Jok, yang ngebunuh kita semua. Gue dijerat dan digantung. Sebelumnya gue udah punya firasat kalau Jalal bakalan ngelakuin ini semua. Karena uang di tas tuh banyak banget. Uang. Uang setas yang kita temuin di toilet stasiun kereta. Uang setas apa sih? Gue udah hitung semuanya. Ini duit ada 1 M. Karena ini duit gue yang nemuin di toilet stasiun kereta, jadi ini duit milik gue. Tapi gue nggak serakah. Gue bagiin lu semua. Uang dengar. Kenapa nggak kita bagi rata aja sih, Lal? Gimana dibagi sama rata? Gue yang nemuin ya hak gue lah. Lal, mungkin maksud Nasrul, kita kan jalan ke sini sama-sama, ya kan? Berarti kan nemuin duitnya sama-sama. Ya berarti dibagi sama-sama, rata. Ah, mana bisa begitu, Juk. Ini duit yang nemuin gua. Ya hak gua dong. Masih dibagi sama rata. Logika aja, keles. Gue yang nemuin ya hak gua lah. Jadi orang nggak boleh rakus lah. Kita susah sama-sama. Ya senang juga sama-sama lah. Bagi aja. Lu serakah banget sih? Ya. Kalau lu nggak pergi bareng sama kita, ya sama lu juga nggak bakal temuin tuh uang. Aduh, udah. Daripada kita ribut, mendingan uang ini kita serahin aja sama polisi. Nah, kebetulan om gue kan polisi. Biar gimana-gimana, dia aja yang urus. Ini duit tuh banyak banget, tau gak sih? Kalian pada gak kasihan apa sama yang punya uang ini? Aku setuju sama kamu. Mendingan nih uang kita bawa aja lah. Lu semua jangan gila ya. Buat ngedapetin duit segini banyak, bukan hal yang mudah. Kita mungkin harus kerja keras seumur hidup.
Masa sekarang itu udah di depan mata begini? Mau dibuang begitu aja kesempatannya? Udah lah, Lal. Bagi-bagi aja kenapa sih? Kapus banget. Ya, ada lagi. Susah banget bilangnya. Lo setuju gak, Mar? Maria, lu di pihak mana lu? Mau kawin kagak? Duit nih. Jalal pasti benci banget sama gue dan Nasrul. Karena gue udah berniat ngelaporin Jalal ke polisi. Emang Jalal yang punya niat jahat buat ngebunuh kita. Gue aja gak nyangka loh. Gue diseret dan dibunuh di air terjun. Juk. Aku kesana dulu ya. Ada yang ketinggalan, kamu duluan aja. Yaudah. Ya. Yuk, mau kemana, Tin? Tin? Kalau semua ini gara-gara Jalal. Jalal benar-benar manusia serakah yang ingin membunuh kita semua. Kamu yakin ini nggak masalah? Masalah apaan? Ini mudah. Kamu yakin bisa ngelakuin semua ini? Bisa nggak bisa? Kita harus bisa. Kalau mereka mati, otomatis uang di tas itu jadi milik kita dong. Gila saya. Kita bisa nikah, kita bisa buka usaha, dan kita bisa beli rumah mewah. Gimana? Iya, aku setuju sama kamu. Lagian, mereka kan teman-teman kita udah dewasa. Mereka mati pun gak ada kesedihan apa-apa untuk kita. Aku setuju. Apapun yang terjadi, uang itu harus jadi milik kita. Kalau soal nyingkirin mereka, itu mudah. Kita racunin aja mereka. Lagian yang kita rencanain gak salah kok. Maksudnya? Tadi, aku lihat Marjuki sama Tina. Den, aku yakin banget aku bisa nyingkirin mereka semua. Kalau mereka udah kesingkir, otomatis kita bisa nguasain uangnya. Kan kamu bisa pulang lagi ke Jakarta. Terus kamu bisa ngelanjutin kuliah kamu. Ya? Tapi tunggu deh. Apa kamu tega? Kamu ngebunuh Nasrul, sahabat kamu itu? Ya, paling aku coba ngomong dulu sama dia. Kalau emang dia setuju, mau nggak mau kita bagi 4. Kamu, aku, Nasrul sama Vivi. Hebat banget Marzuki. Dia mau nyingkirin kita berdua, Jalal dan Maria. Kalau begitu ceritanya, kita harus bergerak cepat. Sini hukum rimba. Siapa yang lebih kuat? Dia bisa menghancurkan yang lemah. Weh, rupa-rupanya ada persekongkolan busuk di sini. Jadi lu berdua mau nguasain tuh duit? Serakah banget ya? Hebat. Sayang, kamu tunggu sini ya. Ayo bangun. Mau duit lu? Bangun.
begini semuanya ya. Gara-gara duit. Oke. Gue paham sekarang. Berarti semua ini gara-gara Jalal nemuin uang setas di toilet kereta. Terus dia ngebunuhin kita satu-satu. Iya begitu? Ya pasti dia hilaf lah, ngeliat uang sebanyak gitu. Tega banget sih dia. Sampai pacarnya sendiri aja dibunuh. Dia sempat ngajak gue untuk bersekongkol. Ngajak lo sekongkol, Mar. Waktu itu, dia nyuruh gue ngemasin barang-barang dan pergi. Beresin barang-barang lu, Mar. Emangnya kenapa, Lal? Jangan mau waktu lagi. Kita tinggal di tempat ini. Aryo sama Siren. Mereka mau nguasin tuh duit. Apaan sih, Lal? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Mereka mau ngumpulin kita semua. Enggak. Kamu bohong kan? Lal, aku tahu kamu tuh licik. Kamu pengen nguasain uang itu kan? Iya kan? Enggak, aku besok mereka. Mar. Lepasin enggak? Jangan lepasin! Sayangnya, malah gue yang dibunuh. Bener tega sih Jalal. Mar! Maria kenapa, Lal? Lu masih cari Maria? Jadi semua ini karena duit. Yang so suci lu. Lu pikir gue gak tau akal bulus lu? Mayat gue aja, dia tinggalin gitu aja. Tuh, masih ada di dalam tenda. Oke, gue paham. Jadi intinya kita semua dibunuh sama Jalal. Begitulah, Juk. Roh kita di mana, jasad kita di mana. Iya, kita ini roh gentayangan. Selama jasad kita belum dikebumikan, kita akan terus-menerus menjadi roh gentayangan seperti ini. Tin, besok pagi seluruh warga desa itu bakalan naik ke bukit untuk nyari jasad kita. Karena ibu kamu bilang, teman-teman kamu dari Jakarta itu tadi naik ke bukit dan nggak berhasil turun. Dari mana kamu tahu? Tadi siang, aku sama Nasrul ke rumah kamu.
Siang? Siang kapan? Tadi habis dari air terjun. Canda lu. Kita aja hari ini nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana gimana sih, Srop? Kan tadi kita habis dari air terjun, kita ke rumah Tina. Kan lu masa nggak inget sih kita pasang tenda, kita masak, segala macem. Juk, itu cuma halusinasi kamu doang. Kita nggak kemana-mana kok. Sekalinya kita mandi di air terjun, itu pada saat kita masih hidup. Dan itu pun sama Jalal. Woi, mandi sini. Ngapain lu berdua? Halusinasi apaan sih? Apa yang lo rasa lo lakuin tadi itu semua cuma halusinasi. Kita nggak pernah ke air terjun. Iya, Juk. Kita ini roh gentayangan. Kita tuh nggak bisa mandi. Tadi kita ke rumah Tina. Tapi Tinanya nggak ada. Nah, setelah itu baru si Tina nyusulin kita ke sini. Hei, ternyata bener ya kalian ada di sini. Tin? Juk. Kamu nggak apa-apa kan? Kok nggak ada kabar sama sekali sih? Kayaknya gadis desa ini udah lupa sama kehidupan di Jakarta. Kenalin, Jalal. Cowok terganteng di rombongan ini. Wow. Maria, kok sendiri aja? Cowoknya kemana? Kok nggak ikut ngumpul di sini sih? Biasa, dia lagi sibuk. Makanya nggak bisa ikutan sama kita. Ya udah kalau gitu. Ini gini-gini aja nih. Hah? Tahu nih. Srul, mainin dong. Cailah, siapa ya? Lanjut. Iya, gue tahu. Tapi apa yang gue rasain itu semuanya berasa nyata. Masa kalian enggak sih? Hah? Kita datang ke sini bikin tenda. Kita ke rumah Tina. Kita ke air terjun. Kalian pada masak. Juk. Boro-boro kita masak. Megang gelas aja kita nggak bisa. Lo ngomong apa sih, Mar? Nggak bisa kan? Iya, Juk. Kita ini roh. Gak bisa nyentuh apa-apa. Ya udah, gue tahu. Sekarang kita ini semua udah dibunuh sama Jalal. Kita roh gentayangan. Terus kalian semua pada mau diem aja? Iya. Terus Jalal bisa foya-foya pakai uang yang ditemuin sebanyak itu. Hah? Roh bisa apaan, Juk? Ya kita balas dendam lah. Caranya? Kita ini cuma arwah, Juk. Nyentuh Jalal aja kita nggak bisa. Pokoknya kita harus balas dendam. Kita nggak boleh diem aja. Dari tadi gue juga bilang apa, Vi? Ya, cuman sekarang tuh waktu kita udah nggak banyak. Sebentar lagi terang. Kalau warga udah naik ke bukit semua, terus mayat kita udah ditemuin, otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah, kita harus buru-buru cari Jalal. Gimana caranya? Mau naik angkot? Ngaco lo, Mar. Kita ini arwah, Mar. Gak mungkin kita naik angkot. Lagian, bentar lagi kan subuh. Gue rasa gak keburu. Ya udah kita terbang aja. Lo tahu, Vi, caranya? Ya kita coba lah. Lah, cara lo nggak berhasil, Vi. Ada yang cara lain nggak? Sekarang kita coba konsentrasi dan ingat-ingat tempat yang akan kita tuju. Siapa tahu kita tiba-tiba ada di sana. Biar gue coba ya.
berhasil, Juk. Sekarang gue yang coba. Gue tahu kok di mana kosan Jalal. Tunggu. Kenapa kita nggak pergi rame-rame aja? Caranya? Ya, kita pegangan tangan sama Maria. Maaf, Juk. Gue sama Shirin gak ikut. Gue udah ikhlas kok. Kok gitu, yo? Iya, kita di sini aja sampai warga temuin jasad kita. Lo Serol? Lo aja Juk yang pergi. Gue di sini aja sama Vivi. Mendingan gue habisin sisa waktu ini sama Vivi, Juk. Urusan Jalal gue serahin sama lo. Kamu, Tin? Aku juga di sini aja. Kalian aja yang pergi. Sebaiknya kalian bergerak cepat, karena sebentar lagi pagi. Ayo, Mar. Berhasil, Juk. Ya udah, gue cari Jalal dulu ya. Jalal. Jalal nggak ada. Dia kemana ya? Tapi kayak dia nggak balik deh, Juk. Soalnya barang-barangnya aja masih sama seperti waktu gue tinggalin. Jadi sebelum berangkat camping, lo mampir ke sini dulu, Mar. Sempet-sempetnya lo ya. Nah, ya terus kita cari kemana lagi dong? Yaudah, Juk. Kita pergi ke tempat biasa dia datengin. Ayo. Semoga aja Maria sama Marjuki bisa cepat-cepat nemuin Jalal. Juk. Juk, ini Jalal, Juk. Juk, tadi kita udah ke kosan dia, Juk. Udah ke tempat nongkrong sekarang. Sekarang jalan depan mata lo, jangan bilang selalu sia-sia, Juk. Itu Jalal, Juk. Ya mau diapain, Mar? Kan lo tahu kita nggak bisa megang apa-apaan.
Juk. Juki. Mar, badan lu, Mar. Mayat gue ditemuin, Juk. Sama warga. Mayat Mario udah ditemuin. Kemungkinan dia udah hilang. Guys, gue pamit duluan ya. Aku cinta kamu, Vi. Aku juga cinta kamu. Kita tuh nggak boleh kali nggak percaya dengan makhluk halus. Buktinya aja abang gue. Dia bisa kan lihat makhluk halus? Masa sih, Fik? Iya, Juk. Gue awalnya juga gak percaya kalau abangnya Vivi bisa lihat makhluk halus. Tadi lu bukannya cerita kalau lu sama Tina udah pernah naik ke atas bukit sana. Berarti nama bukitnya udah berubah dong. Udah bukan Bukit Perawan lagi. Apaan? Jadi Bukit Janda. Serul. Abangnya Vivi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Juki, lu main nongol aja. Bikin kaget. Lu bukannya pergi camping sama teman-teman lu? Sama si Vivi adik gua juga. Iya, Bang. Kita emang pergi camping. Nah ini, kok udah balik lagi? Cepet banget.
Tadi kita nemuin uang setas di perjalanan, Bang. 1 miliar. Hah? 1 miliar? Lu ini serius? Hah? Pasti bercanda kan? Serius lah, Bang. Tapi bukan gue yang nemuin. Jalal. Jalal yang mana ya? Kok gue nggak kenal? Perasaan itu anak belum pernah kesini ya? Adalah, Bang. Emang belum pernah kesini. Ya. Ini kalau bener menarik ini. Terus. Cerita. Terus gimana? Malah bengong. Masya Allah. Juk, jadi lu udah Vivi, adik gue. Kita semua udah meninggal, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Vivi. Ya Allah. Juki, terus lu sekarang datang nemuin gue. Ada urusan apa? Gua mau minta tolong sama lo, Bang. Tolong bantu untuk tangkap Jalal. Karena dia udah ngebawa uang 1 miliar itu ke rumah ibunya. Dan dia udah ngebunuh kita semua. Juki, kalau menurut gua urusan nangkep Jalal itu bukan hal yang sulit. Bisa jadi sulit kalau kamu nggak punya barang bukti yang kuat. Bang, kalau emang abang butuh barang bukti, itu sidik jari Jalal banyak, Bang. Di tenda ada. Di mayat kita masing-masing juga ada, Bang. Ya, oke. Oke, Juki. Nanti gua urus semuanya. Juk. Halo, pagi. Oh, kamu, Ri. Gimana kabar papa mama? Tunggu. Pelan-pelan, Ri. Coba ceritakan sama Om, ada apa ini sebenarnya? Vivi?
ditemuin. Iya. Iya, aku tahu, Tin. Aku tahu. Sabar ya. Maafin aku ya. Gara-gara aku kalian kesini. Aku sayang sama kamu, Tin. Aku sayang. Aku juga sayang sama kamu, Cuk. Juki. Selamat siang. Brigadir, kamu coba cek sana. Coba. Jangan, Pak. Jangan bunuh istri saya, Pak. Sungguh saya tidak bohong, Pak. Uang tebusan yang Bapak minta sudah saya taruh dalam toilet di stasiun kereta yang Bapak suruh. Uang itu 1 miliar, Pak. Kalau Bapak minta lagi, dari mana uang sebanyak itu, Pak? Mohon mengerti, Pak. Lepaskan istri saya, Pak.
selalu ngajak perang. Abang teneng sayang, kalau abang lagi ada uang. Tapi abang ditendang, kalau abang gak ada uang. Sakit hati abang, neng buat abang gelondang.